Dan pemirsa, saatnya kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini. Di top topik yang pertama, pemirsa, bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara hingga Sabtu 29 November ini masih merendam di 12 kecamatan. PLT Sekda Aceh Utara Jamaluddin mengatakan banjir parah yang melanda hampir seluruh kecamatan ini menyebabkan 27 korban meninggal dunia. Sementara korban yang mengungsi tercatat mencapai 55.000 orang lebih. Mereka tersebar di seluruh desa yang masih terendam banjir. Saat ini, Pemda Aceh Utara terus berupaya membagikan bantuan serta memantau kondisi banjir di tiap-tiap kecamatan. Ada dari 12 kecamatan yang terendam banjir ini, ada satu kecamatan, yakni Kecamatan Gerendong Pase, yang masih terisolir akibat akses jalan yang tertimbun longsor. Sementara untuk desa yang saat ini masih terisolir berada di Kecamatan Langkahan dan tepatnya di kawasan Desa Lubuk Pusaka dan Desa Tanah Merah dengan kondisi ketinggian air mencapai 2 meter. Sementara itu, sudah lebih dari 2 hari ini banjir di 12 kecamatan di Kabupaten Langkat belum juga surut, pemirsa. Warga terdampak pun mencoba bergotong royong untuk membangun posko-posko pengungsian sementara karena hampir seluruh rumah mereka terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi, namun sebagian rumah warga yang hampir tenggelam karena ketinggian air mencapai 1,5 meter. Data dari BPBD setempat mencatat 4 orang dilaporkan meninggal dunia karena bencana banjir bandang ini. Proses evakuasi terhadap warga yang masih terjebak banjir di rumah terus diupayakan. BNPB mencatat penambahan jumlah korban jiwa dari bencana banjir dan juga tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dalam konferensi pers pada Sabtu sore, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mencatat sebanyak 303 orang meninggal dunia di 3 provinsi. Jumlah korban jiwa terbanyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara, yakni sebanyak 166 orang, disusul Sumatera Barat sebanyak 90 orang, dan Provinsi Aceh 47 orang. Di Sumatera Utara, BNPB berfokus untuk membuka jalur yang terputus untuk menuju ke Tapanuli Tengah dan Sibolga sebagai 2 kawasan yang masih terisolasi hingga saat ini. Untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, Suharyanto terus berupaya membuka sejumlah titik jalan utama dan juga jembatan yang terputus akibat longsor agar penyaluran logistik berjalan lebih cepat. Banjir bandang dan longsor di 3 provinsi berusaha secepat mungkin kondisi bencana di 3 provinsi wilayah Indonesia ini mudah-mudahan segera bisa kembali pulih dan masyarakat terdampak bisa melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan lebih baik lagi. Kita semua di bawah arahan Bapak Presiden itu akan mendampingi sampai bencana ini selesai dan kehidupan kedepannya bisa kembali normal. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jasad korban banjir bandang di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Korban ini ditemukan di pelataran Batang Anai. Di hari ketiga pasca banjir bandang yang melanda jembatan kembar atau batas kota Padang Panjang dengan tanah datar, tim relawan kembali berhasil menemukan 3 korban meninggal dunia. Korban pertama jenis kelamin perempuan ditemukan di pelataran Batang Anai dan 2 ditemukan di dalam mobil yang terbalik di pangkal jembatan kembar. Korban ditemukan saat tim berusaha mengevakuasi kendaraan yang tertimbun longsor dan korban langsung dievakuasi menggunakan alat berat. Selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dan hingga saat ini, pemirsa, total warga yang sudah ditemukan akibat bencana banjir bandang di jembatan kembar Padang Panjang ini mencapai 17 orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.